That's it, we're done. Halo! Saya Verzi Elinsa. Saya Nurul Apriliani. Saya Suaya. Saya Ayuningdar Mamali. Saya Ariansa. Kami dari kelompok 4 akan memperagakan simulasi mitigasi bencana non-alam yaitu COVID-19. Selamat menyaksikan. Kita kan lagi kumpul nih. Gimana kalau ngerjain tugas sosiologi aja? Kan minggu depan mau dikumpulin tuh. Oh, emangnya ada tugas? Ada, yuk. Mari kita kerjain. Mumpung ada laptop. Coba. Nih, Oh, yang minggu kemarin. tuh yang ini tugasnya bikin makalah, nggak pada ini Oh sih. iya, nggak baru pada ingat, ngerasa. Sorry. Ini kita kerjain. Oke. Halo, Ma. Kenapa? Lagi di mana, Dek? Lagi di mana, Dek? Aku lagi di rumah, Ma. Jadi gini, tadi mama dapat informasi dari sekolah kalau sekolah kamu itu emang iya ya katanya kata ibu guru suruh lihat berita, coba lihat berita dulu. Emang libur, Ma? Yaudah nanti aku lihat berita dulu ya. Oke, Ma. Oke, nanti coba lihat berita ya, Dek. Iya, Ma. Aku segera lihat berita. Makasih ya, Ma. Oke, yuk. Oh iya, benar. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, dalam instruksinya Anies meliburkan seluruh sekolah di DKI Jakarta selama 2 pekan ke depan. Kita ikuti pernyataan selengkapnya. Kota ini ada 1,5 juta anak. Dan khusus untuk anak-anak SMA, SMK yang sedang mengikuti ujian nasional atau kelas 12, itu jumlahnya 124.000 peserta didik. Kita menyadari bahwa langkah yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan semua prosedur mengurangi interaksi antar warga. Social distancing measure harus diterapkan. Semenjak mendapatkan kabar libur 2 pekan tersebut, kegiatan persekolahan mengalami libur tak berujung. Lalu berpindah metode belajar menggunakan media daring atau pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak terlalu efektif bagi siswa untuk memahami pembelajaran. Banyak juga kendala yang didapatkan siswa, misalnya terkendala jaringan atau tiadanya kuota internet untuk mengakses pembelajaran daring tersebut. Selain dari sekolah yang terdampak, sektor lain pun merasakan hal yang sama terhadap akibat dari COVID-19 ini. Sektor ini merupakan sektor yang sangat krusial bagi masyarakat, bahkan bagi negara. Berdasarkan informasi didapat, bisa disimak dalam berita berikut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32% dibanding tahun sebelumnya. BPS menilai perlunya mendorong komponen konsumsi rumah tangga dan investasi untuk perbaikan pertumbuhan di triwulan ketiga. Bila dibandingkan triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi mengalami minus 4,19%. Banyak hal yang memengaruhi kontraksi ekonomi khususnya di masa pandemi COVID-19. Kepala BPS mengatakan ekonomi Indonesia dipengaruhi konsumsi dan investasi. Untuk itu perlu mencari cara agar dua komponen tadi kembali meningkat di triwulan ketiga. Berikut ini data yang kami dapatkan juga mengenai gambaran ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia adalah pertama kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa China dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan barang-barang kebutuhan pokok Indonesia. Dan oleh karenanya kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita terdampak. Kelangkaan dari impor bahan baku terutama itu akan kemudian mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah.
Nah, oleh karenanya bisa jadi kalau misalnya ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan kemudian berdampak pula secara negatif pada perekonomian Indonesia. Di sektor keuangan ada dampak dari sisi capital outflow atau capital reversal yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kita melihat IHSG sudah mulai masuk zona merah, dan kemudian kita juga melihat di Amerika Serikat dan juga beberapa negara-negara maju lainnya juga ikut terdampak. Di Amerika Serikat sendiri sudah melakukan beberapa measures atau beberapa langkah-langkah kebijakan. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga The Fed dari 100 basis point dan memulai era baru dalam quantitative easing. Pasar dalam hal ini menghadapi kepanikan, sehingga kita melihat IHSG kita itu cenderung berada pada zona yang terus-menerus merah. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yuninda Malik dari perwakilan kelompok 4 akan membahas virus corona. Virus corona adalah salah satu contoh dari bencana non-alam. Sebelum kita lanjut pembahasan mengenai virus corona itu apa, mari kita bahas dulu apa itu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Lalu, contoh dari mitigasi bencana non-alam sendiri ada kebakaran hutan, lalu kecelakaan transportasi, kebakaran industri, dan juga KLB. KLB itu singkatan dari kejadian luar biasa. Dan juga virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini dinamakan COVID-19. Jadi, COVID-19 adalah nama penyakitnya, sedangkan nama virusnya adalah tadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, lalu infeksi paru-paru yang berat, dan juga kematian. Bisa kita lihat pada contoh di kanan dan di kiri kita. Ada contoh dari pernapasan yang terkena akibat dari virus corona itu sendiri, dan juga paru-paru yang terkena dampak dari COVID-19 itu seperti apa, dan juga akibat dari kematian. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping kanan dan kiri saya. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, usia lanjut usia, lalu ada dari ibu-ibu menyusui, ibu-ibu hamil, anak-anak, orang dewasa. Semua kalangan bisa terkena dampak dari virus tersebut. Infeksi virus corona atau yang disebut COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan hampir menyebar ke seluruh Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Dan sesuai dengan data terbaru yang kelompok kami dapatkan per tanggal 9 Maret 2022, kasus COVID-19 di Indonesia meningkat sebanyak 5.826.589 jiwa. Data pasien yang sembuh sebanyak 5.258.235 jiwa dan pasien yang meninggal sebanyak 151.130 jiwa. Ini adalah data yang kami ambil dari WHO. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Dan di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Seperti yang bisa teman-teman lihat semua dalam video, berita tersebut adalah warga diimbau waspada akan kasus kenaikan COVID-19. Karena COVID-19 ini merupakan penyakit atau wabah yang sangat mengerikan dan juga harus kita waspadai agar dampaknya tidak buruk bagi diri kita maupun orang lain. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam,
pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai batuk berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang itu terinfeksi virus corona. Yang pertama, yaitu ada demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak napas. Ada beberapa gejala lain juga yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan dalam mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau biasa kita sebut dengan anosmia, dan terakhir yaitu ruam-ruam pada kulit. Nah, untuk mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita perlu menerapkan 3M. Yang pertama, yaitu memakai masker. Cara memakai maskernya sendiri, pertama kita siapkan masker, lalu bagi yang berhijab, siapkan juga strap masker, dan kaitkan masker tersebut. Lalu kita pakai. Selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus memakai masker. Masker diperuntukkan untuk melindungi diri kita dan orang lain dan mencegah dari kemungkinan terkenanya virus. Masker mencegah masuknya air liur dan dahak pada saat kita batuk, berbicara, mengobrol, bernyanyi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu cara membuka masker yang benar. Setelah dibuka, masker hanya boleh dipakai 1 kali. Maka dari itu, ada aturan membuang maskernya, yaitu yang pertama memakai hand sanitizer, yang kedua mencopot masker di bagian talinya dulu, terus menggunting talinya, lalu membelah 2 masker, setelah itu buang dan satukan ke dalam limbah medis. Selanjutnya yaitu menjaga jarak ketika duduk di tempat umum. Nah, muncullah pertanyaan, mengapa kita harus menjaga jarak? Dengan menjaga jarak, pada saat kita berbicara, air ludah itu bisa meluncur sejauh 2 meter. Dan apabila kita bersin, air ludah juga bisa meluncur sejauh 6 meter. Dengan adanya jaga jarak, kita sebaiknya bisa meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. M yang terakhir yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Pertama, kita tuangkan sabun pada telapak tangan, lalu kita gosok-gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Sehabis itu, kita gosok ulang pada jari telapak tangan secara berputar dan ke pergelangan tangan. Setelah itu, kita bilas lagi dengan air mengalir. Lakukan hal tersebut secara berulang. Dan yang terakhir yaitu mengapa kita harus mencuci tangan, khususnya menggunakan sabun. Mencuci tangan dengan sabun dapat meminimalisir pencegahan COVID-19, terutama sebelum kita menyentuh wajah, mulut, dan hidung. Mencuci tangan juga dapat meminimalisir bakteri pada tangan yang kotor dan menghambat penyebaran pada makanan, minuman, dan barang yang lainnya. Berjemur itu ampuh, berjemur di bawah sinar matahari ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kalau kita melihat dari penyebaran COVID-19 yang cenderung meningkat, eskalasinya semakin tinggi nih dok, ampuh juga untuk menangkal virus-virus corona baru ini? Prinsipnya kan kita tetap menjaganya dengan menggunakan APD atau pakai masker itu tetap standar ya. Social distancing juga tetap kita lakukan, tapi yang selalu terlupakan oleh masyarakat sebenarnya. Kalau dari dokter selalu menyarankan jaga kesehatan, tapi masalahnya masyarakatnya ini yang selalu tidak bisa menjaga kesehatan. Makanya yang paling standar, yang paling efektif sih kalau saya ya menyarankan itu berjemur. Itu sudah banyak penelitiannya dapat meningkatkan kekebalan tubuh sebenarnya.
ya orang-orang yang kerjanya di luar seperti ya tukang somai, tukang bakso, coba tanya, pasti kemungkinan mereka jarang sekali untuk sakit. Oke, tapi sebetulnya Dokter Vinci, apa aja sih kebaikan atau manfaat dari berjemur di bawah sinar matahari? Kalau yang saya baca tuh memang selain meningkatkan imunitas, ada juga supaya tulang kita kuat. Tapi selain itu apa aja dok manfaat dari banyak manfaat ini? Penelitian belum banyak yang terutama memang vitamin D. Vitamin D itu sudah terbukti akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian untuk ya macam-macam, bisa mencegah segala penyakit sebenarnya, bisa sampai darah tinggi turun gitu, tulang itu juga dari vitamin D sebenarnya itu. Ya sebenarnya penelitiannya masih banyak yang belum terfokus itu untuk manfaat langsung dari sinar matahari. Pasti fokusnya hanya di vitamin D, padahal sebenarnya sih banyak manfaatnya. Dan dari zaman dulu pun juga orang sudah disarankan untuk berjemur sebenarnya. Selain dari 3M yang tadi telah dijelaskan, ada beberapa mitigasi COVID-19. Ada beberapa mitigasi yang lainnya juga, seperti halnya beredar kabar bahwa berjemur di bawah sinar matahari dapat membunuh virus corona dan mencegah penularan COVID-19. Sinar matahari pagi, terutama sebelum pukul 10 pagi, memang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Ketika terserap oleh kulit, sinar ultraviolet pada cahaya matahari akan merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Vitamin D yang diproduksi oleh tubuh dari proses berjemur di bawah sinar matahari dapat meningkatkan kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh, menjaga fungsi otot dan saraf, serta meningkatkan daya tahan dalam melawan infeksi untuk mencukupi kebutuhan vitamin D. Berjemur yang aman dapat dilakukan sebanyak 3 kali seminggu pada pukul sekitar 9 pagi selama 5-15 menit. Hindari berjemur terlalu lama karena dapat merusak kulit dan meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Daya tahan tubuh yang kuat dapat menjadi salah satu benteng menghadapi virus corona COVID-19. Olahraga teratur menjadi cara untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh. Meningkatkan aktivitas fisik atau rajin olahraga jadi salah satu hal atau cara mencegah berbagai jenis penyakit, tak terkecuali infeksi virus corona. Dengan rajin olahraga, metabolisme tubuh menjadi lebih terkontrol sehingga resiko berbagai penyakit dapat dihindari. Aktivitas fisik memiliki tingkat risiko infeksi COVID-19 yang lebih tinggi dari faktor lain. Misalnya obesitas, penyakit tekanan darah tinggi, dan diabetes. Bahkan, hal itu dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh University of California, San Diego. Hasil penelitian menunjukkan pasien COVID-19 yang tidak aktif secara terus-menerus sebelum pandemi virus corona lebih banyak yang perlu dirawat di rumah sakit. Selain itu, para pasien yang terlibat dan penelitian juga lebih membutuhkan perawatan ICU. Frekuensi olahraga fisik dapat dilakukan 3-5 kali per minggu. Intensitas sedang dan durasi selama 30-45 menit. Sedangkan jenis olahraga yang bisa dipilih seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, senam, berenang. Sebelumnya, jangan lupa didahului dengan pemanasan dan diakhiri oleh pendinginan. Karena penularan COVID-19 bisa terjadi melalui sentuhan barang di sekitar,
Maka dari itu, apabila kita selesai melakukan aktivitas di luar, hendaknya membersihkan diri dan memakai hand sanitizer. Lalu yang terakhir, hal yang sering kita lakukan adalah memasuki area pusat perbelanjaan. Patuhi anjuran supaya kita aman dari virus yang sedang melanda kenyamanan kita saat beraktivitas di luar ruangan. Halo, kembali lagi bersama saya Yuni, perwakilan dari kelompok 4. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video mitigasi bencana alam yaitu COVID-19. Semoga videonya bermanfaat dan kita semua terhindar dari bencana virus corona. Saya Ayu Ningdar Malik. Saya Nurul Apriliani. Saya Ferzi Elinsa. Saya Suaya. Saya Ariansa. Halo, saya perwakilan dari kelompok 4. Pamit undur diri, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. Be healthy and be happy people for you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.